Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lestari. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Himawan Galinegoro, dan rekan-rekan saya yang terdiri dari Agung Albanjari, Farhan Fahrezi, dan Tias Cahyani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sebelum jauh kemana-mana, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam adalah kekayaan alam, baik berupa benda mati ataupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan lingkungan sering disebut juga sebagai lingkungan hidup. Hal ini merupakan istilah yang mencakup segala makhluk hidup yang berada di alam yang tinggal di bumi. Klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya seperti hewan, tumbuhan, mikroba air, dan tanah. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak akan habis, seperti udara, matahari, energi pasang surut air, energi laut, dan air dalam siklus hidrologi. Selanjutnya, berdasarkan potensi. Menurut potensinya, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam materi yang berupa sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisik, misalnya besi, batu, emas, kayu, serat, kapas, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam energi yang merupakan sumber daya alam dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut air laut, dan kincir angin yang memanfaatkan anginnya. Yang ketiga, sumber daya alam ruang. Hal ini merupakan sumber daya alam yang berupa ruang dan tempat hidup, seperti area tanah dan ruang angkasa. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya hanya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber daya alam non-hayati atau biasa disebut abiotik. Hal ini seperti benda-benda mati, misalnya bahan tambang, tanah, air, dan angin. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau disebut abiotik. Sumber daya alam ini yang berupa seperti makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya. Menurut sumbernya, sumber daya alam hanya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber daya alam biotik atau organik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya seperti kayu dan ikan. Yang kedua, sumber daya alam abiotik atau anorganik, yaitu sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup, misalnya timah dan besi. Selanjutnya, berdasarkan persebarannya. Menurut persebarannya, sumber daya alam lagi-lagi hanya dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah sumber daya alam yang terdapat di mana-mana, seperti matahari, air, udara, dan hutan. Yang kedua, sumber daya alam yang hanya ditemukan di daerah tertentu saja, misalnya tambang uranium, tambang batu bara, ataupun tambang emas. Selanjutnya, berdasarkan tujuannya. Menurut tujuannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber daya alam bahan industri. Ini adalah sumber daya alam yang umumnya dipergunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri, misalnya tanah liat, belerang, batu bara, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam bahan pangan. Ini adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan pangan, baik secara langsung maupun melalui pengolahan terlebih dahulu, misalnya padi, jagung, atau kedelai. Yang ketiga, sumber daya alam bahan sandang. Hal ini merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sandang, misalnya sutra dan kapas. Dan yang terakhir, sumber daya alam dibagi berdasarkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Menurut pengelolaan dan pemanfaatannya, sumber daya alam secara garis besar hanya dibagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Berikut penjelasan tentang pengertian dan klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Halo teman-teman semua,
Senang sekali bisa bertemu teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai konsepsi-konsepsi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang sudah kita ketahui bahwasanya di muka bumi ini alam dan seisinya sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bukan semata-mata untuk kepentingan manusia atau generasi sekarang saja, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Bahkan dalam firman Allah, Allah sudah tegas dan sudah mengisyaratkan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 57 yang berbunyi, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Maka dengan teman-teman banyak sekali firman-firman Allah yang disampaikan dalam Al-Quran, dan ini mengisyaratkan kepada kita dan menjadi bekal untuk kita bahwasanya manusia sudah selayaknya memiliki tanggung jawab dan amanah terhadap lingkungan sekitarnya, yaitu dengan adanya firman-firman yang sudah Allah sebutkan agar manusia memiliki sifat bijak, arif dalam mengelola lingkungannya, sehingga efek yang dihasilkan atau efek yang dirasakan untuk masyarakat sekitar memiliki dampak-dampak atau nilai-nilai kenaikan gitu teman-teman, yang memiliki dampak baik untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian juga dalam pasal 33 ayat 4 yang berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, atas dasar ketentuan undang-undang ini, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut UU PPLH, yang dulunya menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan hidup. Nah, di dalam UU PPLH ini banyak sekali konsideransi yang menimbang mengenai bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat itu merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, jika teman-teman sudah membaca terkait UU PPLH, sebenarnya prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak semua orang, seperti itu. Dan semua orang mempunyai hak yang sama. Dengan demikian, maka pemerintah dalam rangka melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup ini wajib mengelola dan memanfaatkan serta menjaga kelestarian lingkungan dengan baik. Dan yang kita ketahui dalam rangka pelaksanaan menuju Indonesia Hijau, ada yang mendorong peningkatan pengelolaan kawasan lindung dan penambahan tutupan vegetasi. Hal tersebut dilaksanakan berbagai gerakan atau kegiatan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan aksi penanaman serentak di Indonesia yang menanamnya ini lebih dari 79 juta pohon. Nah, gerakan ini merupakan isi solidaritas istri Kabinet Indonesia yang bersatu melalui program Indonesia Hijau dan Bersih. Dan gerakan-gerakan lainnya, teman-teman. Kemudian juga telah dilakukan pengkajian dampak lingkungan atau AMDAL yang meliputi pengembangan peraturan, kewenangan, peningkatan kemampuan teknis, penyusunan database, penilaian dokumen AMDAL, verifikasi audit lingkungan, dan evaluasi kebijakan yang berjalan.
Dan yang perlu kita ketahui, upaya lain adalah perlu diterapkannya juga pertimbangan pelestarian, fungsi lingkungan dan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengawasan pemanfaatan ruang dan lingkungan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan. Karena yang kita ketahui banyak sekali teman-teman orang yang membangun atau membuat suatu infrastruktur tanpa mementingkan pengelolaan atau perlindungan dari lingkungan tersebut, sehingga banyak sekali dampak-dampak yang dirasa sehingga menyebabkan masyarakat mengalami kerugian. Dengan demikian adanya prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan dalam UU PP LH perlu menjadi acuan dan patokan bagaimana kita menerapkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Perkenalkan, saya Farah Farezi dan di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup. Yang pertama, kita akan membahas tentang permasalahan kependudukan. Dalam beberapa tahun ini, Indonesia telah menunjukkan eksistensinya di peringkat teratas dalam jumlah penduduk terbanyak di dunia, bersaing dengan India, Amerika Serikat, dan Cina. Jumlah penduduk yang banyak ini membuat beberapa pandangan menjadi hal yang positif dan hal yang negatif. Hal positif yang dapat kita ambil adalah jika jumlah penduduk ini diisi oleh usia-usia produktif atau usia-usia muda, maka roda bangsa akan bergerak terus dalam mengelola. Tetapi jika penduduk ini diisi oleh usia-usia lanjut atau usia-usia tua, maka negara tidak akan produktif dalam hal apapun, terutama dalam menggerakkan roda pemerintahannya. Lanjut, BPS mengatakan bahwa 2030 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yang artinya Indonesia akan dibanjiri oleh usia-usia muda dan usia-usia produktif yang siap menggerakkan roda pemerintahan. Tentu, hal ini harus diselarasi oleh kebijakan-kebijakan serta aturan yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan usia-usia produktif ini agar menggerakkan roda pemerintahan supaya maju dan terus berkembang. Kita akan membahas tentang permasalahannya. Kepadatan penduduk. Menurut Kristiani Tejo Damtono, terdapat 3 dampak dari ledakan penduduk. Yang pertama adalah semakin terbatasnya sumber-sumber kebutuhan pokok. Yang kedua, tidak tercukupnya fasilitas sosial. Yang ketiga, tidak tercukupnya lapangan pekerjaan. Selanjutnya, dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, kepadatan populasi pada suatu wilayah akan berdampak pada beberapa hal. Jika sebelumnya kita berbicara tentang secara luas, maka kita akan berbicara secara lokal. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Tentu, secara nasional ataupun lokal akan sangat berpengaruh secara turunan. Lanjut, lahan tempat tinggal. Lahan tempat tinggal, pertumbuhan populasi cepat akan menuntut pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang terbatas. Selanjutnya ada ketersediaan air bersih yang akan menyangkut dengan faktor lingkungan. Lalu juga ada pendidikan. Ya, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, di saat berskala nasional kita membahas tentang fasilitas. Salah satunya adalah mendapatkan pendidikan. Itu yang akan menjadi sebuah masalah jika terjadi ledakan penduduk di suatu wilayah secara nasional. Selanjutnya, kita akan membahas masalah kedua. Selain kepadatan penduduk, kita akan membahas tentang persebaran penduduk. Perpindahan penduduk dari desa ke kota di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Bahkan ada beberapa wilayah yang mengalami persebaran penduduk tidak seimbang. Pemusatan penduduk di kota besar dapat menimbulkan dampak buruk, termasuk Jakarta dengan beberapa kota yang mengelilinginya sebagai penyangga. Masalah yang muncul seperti menjadi permukiman liar, sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah. Ini secara terkait
antara lingkungan, terjadi pencemaran udara, lalu muncul berbagai masalah sosial seperti kriminalitas. Ya, akibat ada penyempitan lahan, maka lahan di sana akan menjadi perebutan antar individu dan individu lainnya. Setelah persebaran penduduk, kita masuk ke dalam permasalahan lingkungan yang kaitannya tentu dengan kependudukan. Ruang lingkup hidup di Indonesia sangat luas, batasan laut dan darat sulit untuk dijumpai. Menjaga kedaulatan negara dengan bentang yang luas bukan suatu perkara yang mudah. Nah, dalam hal ini, pemerintah menjadi aktor terdepan dalam mengurusi pemerintahannya, seperti pembuatan kebijakan yang berasaskan gotong royong, menjaga kedaulatan, lalu juga memiliki fungsi untuk terus dalam pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, dan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan hidup terbagi dalam beberapa, seperti bagian darat, udara, dan air. Peristiwa bencana alam, pencemaran, dan pemaksaan alam untuk memberi lebih sering terjadi di berbagai negara. Peristiwa kabut asap terjadi beberapa tahun ini masih menjadi perdebatan. Apakah karena bencana alam atau karena ulah manusia? Masih menjadi perdebatan. Nah, oleh karena itu, di sini penegakan hukum dinilai lemah. Kenapa? Karena yang menindak atau mengawasi hanya sekedar alat penegak hukum. Nah, kami ingin hukum direvisi kembali dan mengikut sertakan LSM masyarakat untuk bisa membuat laporan. Itu yang kami inginkan. Masyarakat aktif untuk bisa melihat apakah ini menjadi sebuah konsiderasi negatif atau positif. Manusia terus menjalani kehidupannya. Setidaknya manusia memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Prof. Surjono Sukanto, terdapat faktor biopsikogenik yang terdapat dalam diri manusia. Ada 5. Pertama adalah kebutuhan akan sandang, keselamatan dan keselamatan jiwa, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan kesempatan untuk mengembangkan potensi, dan kebutuhan akan kasih sayang. Lingkungan dan individual yang hidup dalam semesta ini sangat berkaitan satu sama lain. Menurut faktor sosial yang dikemukakan lanjut oleh Prof. Surjono Sukanto, perlu adanya pemaksaan dari norma-norma yang terdapat di masyarakat. Norma tersebut menjadi aktor aktif, walau pasif sebenarnya, terlihat tetapi efisien untuk memberi sanksi. Norma-norma tertulis yang lebih tegas akan lebih mengarahkan para individu-individu ini untuk selalu taat. Lalu ada juga untuk pemerintah turut membuat kebijakan yang berprinsip pada keadilan dan berkelanjutan. Alam menyediakan banyak hal untuk kebutuhan manusia. Sudah seharusnya manusia untuk bisa menghargai alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi, semakin berkembangnya zaman, maka otomatis semakin banyak pengusaha-pengusaha, perusahaan, entah itu dari bidang industri atau apa, yang berada di Indonesia. Nah, semakin banyaknya ini, otomatis sumber daya alam dan lingkungan sekitar itu kan menjadi terpengaruh, ya kan? Entah sumber daya alamnya juga diambil, atau setiap perusahaan kan suka membuang limbah gitu kan, nantinya jadi terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Maka dari itu sangat penting para pengusaha ini memegang prinsip untuk melestarikan sumber daya alam serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitar. Nah, berikut bisa dilihat ada sekitar 10 prinsip dalam menjaga pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Oke, prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip sikap hormat kepada alam, prinsip tanggung jawab, prinsip solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip no harm, prinsip hidup selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, serta prinsip integritas moral dan prinsip etika masyarakat adat. Nah, dari prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat bahwasannya tuh setiap pengusaha harus memegang prinsip sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.
Selanjutnya, setelah kita mengetahui prinsip pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka kita harus mengetahui usaha-usaha apa saja untuk menjaga sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Terdapat berbagai macam, diantaranya adalah yang jelas satu hal yang sering kita lakukan yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Itu poin paling penting karena ketika membuang sampah sembarangan itu akan berakibat buruk bagi lingkungan lainnya, entah itu bisa banjir, entah membuat juga kotor, penyakit, segala macam. Yang kedua, bisa hemat listrik, hemat air, lalu kita dapat mengelola atau bisa dibilang mendaur ulang barang-barang bekas. Jadi yang barang-barang udah gak kepake itu yang sampah-sampah bisa didaur ulang, menanam tanaman, serta yang paling penting nih untuk pengusaha-pengusaha tidak membuang limbah industri di sembarang tempat, karena itu berdampak sangat buruk bagi lingkungan, bagi masyarakat, serta bagi hewan dan tumbuhan, pokoknya itu paling tidak boleh. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jadi pada kesimpulannya adalah kita ini kan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling bisa dibilang paling hebat lah, paling tinggi, karena kita diberikan akal. Maka dari itu kita harus menggunakan akal kita dan hati nurani agar kita sendiri itu peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena kalau misalnya lingkungan sudah rusak, yang salah juga kita juga kan, yang karena tidak mau merawat apa yang ada di alam gitu, yang di sekitar. Maka dari itu dari kelompok kami juga menyarankan agar kita selalu menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan tidak semena-mena terhadap lingkungan di sekitar. Sekian, terima kasih.